mau ngomong nih sama dia kayak aku salahnya apa sih, dia ya udah ngedribble basket aja, kan kurang ajar tuh orangnya. Ya namanya cinta ya, emang kan kadang nggak pakai logika. Gue curiga kalau pacaran sama lu kayak di Akmil dah. Anjir. Halo Hai, balik lagi sama kita Woman on Talk. Kali ini kita cuma berdua doang Iya, ya. cuma berdua doang. Gak apa-apa, kita kalau berdua bisa tetap rame kok. Oh iya. Tolong audiens, tepuk tangan. Wih, gila, Semangat ya. keren ya. Audiensnya emang banyak banget di sini. Emang Ada banyak banget, 1.200 ya. Asli itu udah ada di samping situ kan. Dan tolong yang di balkon turun nanti jatuh. Apa Ya kali ini udah. kita mau bahas apa nih, Cel? Lo pernah nggak sih kayak lo lagi menjalin hubungan nih sama sama suatu orang, Suatu orang, sama sebuah. sebiji ya kan? sama seseorang, terus udah gitu lo ngalamin yang namanya beda pendapat sama tujuan gitu. Pernah nggak lo? Pernah dong. Itu mah wajar gak sih? Kayak emang banyak nggak sih? Iya. Maksudnya kita manusia aja, ya lo sama gue aja udah beda. Pasti gitu beda. kan? Beda pendapat. Emang yang bikin beda tuh apa sih pendapatnya kira-kira? Kalau menurut gue ya pengalaman gue sepengalaman gue tuh kalau beda pendapat itu pasti sering banget, setiap hari mungkin hampir ya. Pasti, Kayak iya. misalnya contohnya hari ini aku mau makan sushi, aduh nggak mau, hari ini kayaknya makan bakso lebih enak. Nah, iya. Dari hal-hal kecil aja kayaknya udah banyak itu perbedaan pendapat gitu. Tapi kalau untuk masalah yang sampai serius banget, paling di masalah kalau guenya belum baper, dianya udah baper. Oke. Guenya udah baper, ternyata dia main-main. Iya. Jadi secara tidak langsung memang udah berbeda tujuan juga. Oh, iya. Kayak dia cuma mau mainin guenya udah mau guenya serius, mau serius. guenya mau serius, dianya Ya, main, kebalikannya. ya gitulah kebalikannya. Kalau lu gimana? Kalau gue, ya apalagi kalau misalnya pacaran ya bener sih kata lo, emang kita tuh pasti beda Iya nggak pendapat sih? kan. Kayak ya gini deh, nggak usah dalam suatu hubungan, kayak karakter kita aja tuh sebenarnya udah Beda beda banget. kan. Kayak misalnya nih gue waktu itu sama mantan gue tuh tipe orang yang kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu besoknya tuh harus dipikirin, besoknya lagi tuh harus dipikirin. Oh, jangka panjang. Iya, jangka panjang. Gue tuh nggak bisa yang kayak ya udah lo live life aja. Iya, Nah, iya. gue nggak bisa kayak gitu. Oh, iya, iya, Nah, iya, sedangkan mantan gue itu orangnya lebih kayak ya udah hari ini, besok gitu. Paham kan? Oh. Ya live life aja. Iya, tapi kalau misalnya mau jalan gitu berarti ya udah besok ketemu aja dulu, mau ke jalan kemananya. Iya, Oh, iya, dia iya, gitu. iya, kayak gitu. Oh, berarti lu Cuma- hampir sama kayak gue. Apanya nih? Oh, Tipenya ya, Ah. tipenya ya. Kayak iya, misalnya iya. besok kalau besok mau jalan harus udah tahu mau jalan Iya, kemana ya udah tahu. Gue Ah. nggak bisa yang kayak mendadak gitu, karena menurut gue itu nggak pasti. Ih, balik lagi tuh gue nggak suka yang nggak pasti. Emang Dari kayak harus konsisten yang ya, pasti. konsisten. Gue orangnya saklek nggak tuh? Tapi kalau menurut gue sih kalau misalnya perbedaan pendapat kayak gitu nggak apa-apa, diwajarin. Wajar Tapi sih. asal caranya itu ngambil jalan tengahnya, solusinya. Iya, win-win solutionnya Iya. gimana dan gimana, ya maksudnya tergantung sih kayak lo mau toleransi atau enggak gitu. Iya, betul. Tapi kadang-kadang Cel, tingkat toleransi orang itu beda-beda sih, Cel. Iya sih, emang beda-beda sih. Nah, itu biasanya dalam hubungan itu tergantung kalian tuh tingkat toleransinya semana. Kalau sekiranya sudah tidak nyaman, kayaknya mending harus diomongin gak sih? Harus dikomunikasiin kalau emang. Apalagi kayak gini loh, kadang ya maksudnya kan kita manusia punya prinsip masing-masing kan. Jadi kayak ya kalau misalnya emang itu udah lewat banget dari prinsip lo, ya seharusnya lo bisa omongin dan cari jalan tengahnya. Gue ngomong bisa Beda kok. speak up. Kok mau ngomong bisa speak up maksudnya? Iya, bisa speak up. Bener. Kalau sulap sih tiba-tiba ada kipas. Iya, dari atas. Bolong kan Keren. atasnya pun gitu. Itu dari balkon ya? Yang Iya. itu yang di 102 tolong bagi dong juga. Kan penontonnya banyak tadi Iya. tuh sampai balkon-balkon. Kok ya nggak kan? dikasih sih? Nah, ini berdua aja. Ya, Kalau menurut lo cara ngatasin berbeda pendapat dan Itu berbeda kayak gimana? tujuannya kayak gimana? ya yang udah pasti sih diomongin ya. Kalau diomongin nggak kena, Diomongin gak kena ya pukul mungkin aja, pukul. pukul aja ya, kayak lu mau ngerti apa enggak? Pukul gitu. jangan Jangan dicontoh, don't Jangan try this dicontoh, at jangan home, dicontoh. oke? Ya kalau misalnya
gini loh, kayak ya itu balik lagi ke yang tadi yang gue bilang, kayak orang emang kan beda-beda toleransinya. Ya terserah lo itu lo mau toleransi sampai berapa kali gitu. Yang gue bilang tadi kayak ya kalau misalnya emang itu udah nggak sejalan sama prinsip lo, ya udah buat apa gitu. Toh kita nggak bisa merubah orang kan, nggak bisa gitu. Tapi sumpah ya, gue nggak bohong, beberapa tahun lalu lah, kayak setahun 2 tahun lalu, gue masih nggak tahu loh prinsip gue dalam menjalani hubungan apa kayak apa. Nah mungkin biasanya nggak mungkin kan gue sendirian yang kayak masih bingung prinsip gue tuh maksudnya kayak gimana sih. Orang tuh kadang-kadang suka misunderstanding dengan prinsip itu apa, karena dulu gue masih nggak tahu arti dari benar-benar prinsip itu apa. Sampai gue diajarin sama mantan gue, kalau lo punya prinsip berarti misalnya contoh kayak gini, sabar ya, Aku pikir dulu. kayak misalnya prinsip mantan gue itu kayak kalau laki-laki tuh memang harus jauh lebih bekerja keras daripada perempuan. Nggak boleh tuh yang ceweknya yang kayak lebih aktif, lebih mencuri spotlight lah gitu. Nah itu prinsipnya mantan gue tuh. Nah tuh. Nah itu kayak bisa sih nanti kita bahas ya. Iya kan? Iya. Nah gue tuh prinsip gue, kalau gue udah jadi milik seseorang, oke, gue mungkin nggak kasih sepenuhnya, tapi gue tetap bisa kayak do all the best I can aja sih gitu. Nah itu prinsip gue sih. Nah kadang-kadang orang-orang suka bingung, maksudnya yang dibilang prinsip aja orang-orang kadang suka nggak tahu nggak sih? Iya sih, maksudnya itu kan prinsip tuh kayak gimana ya? Itu kan bagian dari jati diri kan. Iya betul. Jadi maksudnya even kayak gini deh, kalau misalnya gue nih udah umur 25 misalnya, kayak belum tentu gue tahu prinsip gue apa gitu. Terus udah gitu kayak ya udah, cuma seiring berjalannya waktu, misalnya gue pacaran sama siapa, gue deket sama siapa, itu kan jadi membangun diri ya. Membangun diri. Oh, gue tahu nih, gue maunya ini, gue maunya itu, bener, kayak gitu. bener. Orang prinsip gue aja berubah kok dari yang pas gue pacaran sama sekarang. Iya kan? Iya. Pasti bakal berubah nggak sih? Iya, pasti bakalan berubah. Tadinya tuh gue yang kayak gimana ya, gue kayak relationship oriented banget gitu loh. Kayak ya udah gue maunya pacaran juga gue maunya langsung nikah, yang kayak gitu gue. Nah, kalau sekarang kayak aduh gila, ntar aja lebih deh, realistis lebih sih? realistis aja kalau sekarang. Bener-bener. Terus kayak gue mikirnya gimana ya, kayak gue malah sekarang males pacaran gitu. Kayak kalau misalnya emang kayak cuma belum serius, buat apa pacaran? Iya, sumpah benar. Gitu. Jadi menurut gue sebelum berprinsip untuk mau beradu argumen dengan pendapat dan tujuan dengan pasangan lo harus tahu prinsip lo apa dalam hidup lo harus tekatin aja itu dulu, lo buletin aja dulu prinsip lo, karena kalau lo nggak kuat dengan prinsip lo percuma lo mau beradu argumen juga lo bakal goyang nantinya, malu sendiri goyang nantinya. Oh sama ada lagi nih, kayak waktu itu gue sempat beda prinsip sama mantan gebetan gue. Kayak udah sering sih gue ceritain yang beda agama. Ya cuma itu prinsip gue, kayak gue mau sama lo tapi gue nggak mau kalau misalnya gue pindah, gue maunya masing-masing aja gitu. Sedangkan dia maunya lo pindah, gue pindah gitu. Ya udah kan di situ kan emang udah nggak ketemu kan, ya udah jalan keluarnya apa ya, nggak usah bareng. Kalau ngomongin prinsip lo soal pasangan lo kayak gimana? Kenapa? Kalau soal gue, maksudnya dalam memilih cowok, dalam memilih kayak cowok. gitu ya. Apa Kalo yang lo gue, nggak mau dan apa yang lo? Iya, oke. Kalau gue gini ya, karena jujur gue orangnya dominan. Jadi sebenarnya gue tuh nggak mau pacar gue tuh yang menye gitu. Gue nggak bisa. Kalau bisa ya dia yang lebih dominan, atau enggak ya balance aja. Gue gitu. curiga kalau pacaran sama lu kayak di Akmil dah. Anjir, enggak gitu coy. Cuma woi kamu mainnya dikit, push up kalau. Cuma maksudnya gini, gue tuh suka sama cowok yang dia tuh bisa apa ya, bisa ngelit gue kayak gitu, bisa kayak ngarahin gue lah kayak gitu. Tapi kalau lu diarahin, lu kira-kira mau apa enggak? Nah itu dia. Kan nah itu pertanyaan gue. Nah itu karena dia, lu dominan, lu apa? Nah makanya gue tuh kayak suka ngeliat-liat nih, kalau misalnya dia ngelit gue maksudnya gue ngeliat orangnya kayak emang dia cocok buat ngelit gue kayak gitu. Sumpah Lu jahat banget, sumpah gue kayak gitu. Cuma kayak ya gue mencoba buat ngurang-ngurangin sih, karena kan sebenarnya kayak gitu juga nggak baik ya. Cuma kayak gimana ya, gue nggak tahu, kayak masalah gue kayak dominan gitu, itu udah natural dari gue aja gitu loh. Kalau misalnya gue ngeliat cowoknya lebih apa ya, lebih menye, guanya lebih dominan lagi kayak pasti gitu. lu injek-injek ya? Ya. Secara nggak langsung pasti Secara nggak langsung, secara nggak langsung pasti nggak sadar juga.
kayak ini dong, kamu gini dong, kamu gini pasti bakal kayak sumpah, gitu. sumpah. Kalau gue sama, sebenarnya gue nggak suka cowok menye-menye, tapi kalau gue, karena gue juga dibilang sama mantan gue tuh gue dominan. Nah kalau misalnya gue pacaran, kalau gue beradu argumen dia itu harus masuk di otak Di gue. otak lo, iya. Jadi kalau dia nggak masuk akal, gue cecer terus sampai kayak enggak, lo salah. Iya, berarti sebenarnya lo sama tipenya sama gue kayak gitu. Nah itulah, jadi kalau misalnya sama yang nggak dominan juga nggak mau. Iya nggak sih? Iya, Karena iya. karena gue pernah sama cowok yang nggak dominan. Terus apa tuh dia kayak, ya udah aku ngikut kamu, Iya, aku ngikut juga. kamu. Sampai akhirnya gue gini, lo nanti kalau sholat emang lo mau di belakang gue, kamu gue gituin. Iya, saking gue keselnya kayak maksud gue, ya lu kan laki-laki gitu loh, lo harus juga punya pendirian lah, at least yang bisa lo pegang gitu loh, jangan ngikutin cewek mulu. Iya. Oke, kita bakal main disordered ya guys. Berantem besar atau diem-dieman? 1, 2, 3, berantem besar. Kalau gue orangnya, gue kalau misalnya ada masalah, gue mendingan berantemin tonjok-tonjokan sekalian, abis itu kelar gitu. Setuju. Dibanding diem-dieman, walaupun gue sebenarnya kadang suka sih kayak silent treatment gitu. Cuma kayak itu buat ngeredain emosi doang. Cuma kalau misalnya kayak udah emang harus diomongin nih, ya gue milih berantem besar aja, nggak apa-apa sekalian gitu. Dibanding diem-dieman. Karena gue korban di silent treatment ya, Cel. Gue jadi bingung sebagai pasangannya di silent treatment, karena menurut gue itu sesuatu hal yang gak dewasa aja menurut gue. Walaupun Gak enak banget iya, silent walaupun umur gue segini ya, pengalaman gue udah segudang. Anjas. Lagi promo single. Nah, sama. pas gue kalau gue di silent treatment, gue tuh jadi bertanya-tanya, jadi gue salah gue apa sih? Misalnya kalau gue memang udah tahu kesalahan gue apa, kalau gue omongin terus dia masih nge-silent treatment gue makin bertanya-tanya lagi. Apalagi salah gue, mendingan lu kasih tahu, misalnya salah lu begini karena lu begini, itulah yang menimbulkan gue marah. Itu kan lebih enak kan daripada silent treatment gitu. Jadi mendingan berantem besar aja. Kayak kita laki deh. Iya, kayak kita laki deh. Berantem besar-besar, tonjok-tonjokan habis itu ya udah cuy. Iya, habis itu udah kelar. Sohib. Tapi gue mau ini klarifikasi dikit. Kalau gue bukan silent treatment sih jatuhnya, kayak gue selalu bilang kayak boleh nggak kamu kasih waktu dulu ke aku supaya aku reda emosinya, habis itu kita ngomong gitu. Tapi udah gue diem. Oh iya, Bukan berarti silent giving treatment ya, space. iya. Karena kalau silent treatment itu bener-bener lu ya udah, lu lost contact gitu Iya. aja dia. Kalau gua chat dia, buset, itu seminggu gua ngechat dia dibalas juga enggak, gua telepon enggak diangkat. Iya. Orang Gue, gila. Enggak, masalah gue pernah di silent treatmentin sama mantan gue. SMP sih, emang kan gak dewasa ya. Cuma kayak apa sih nih, nggak jelas banget. Lu bayangin gue mau ngomong nih sama dia kayak aku salahnya apa sih? Dia ya udah ngedribble basket aja. Kan kurang ajar tuh orangnya. Kayak Gue jadi lu ngambil basketnya bang. Iya sumpah. Terus udah gitu kayak gue nyamperin dia, gue duduk, gue ditinggalin. Wah itu gila, silent treatment banget sih, itu bete. Asli bete. Kalau beda pendapat mendingan putus atau kalau diomongin dulu jaga kayak kalian saling jawab. Oh, oke. Kalau gue ya pasti diomongin dulu. Iya, sama. Cuma sampai batas berapa lamanya aja itu gue nggak tahu Iya, sama. gitu. Karena gini loh, even lu sekarang ngomong kayak gue sih ngasih toleransi kayak udah cuma sekali atau enggak 2 kali kayak gitu. Tapi pas udah di TKP, lu tuh nggak bisa ngontrol perasaan lo gitu. Karena lo ada aja pasti lulunya. Betul. Ya gue aja bisa 7 tahun, bayangin. Iya bro, bisa aja 3 tahun kesalahannya sama aja bro. Iya, makanya Nggak bisa. Jadi ya itu sebenarnya ya namanya cinta ya. Emang kan kadang nggak pakai logika. Cinta. Kadang-kadang tak ada loh. iya, hilang dong. Ya kalau goblok. Kok receh banget ya? Kalau lu gimana? Sama gue juga. Iya, kurang lebih dari Kurang tadi. lebih, Gue iya. sama Cindy itu sama sih orangnya. Iya, orangnya mirip-mirip ya. Iya, 11-12 lah. Iya, recehnya sama. Ini ngobrolnya kemana sih ujungnya? Elah. Ya udah mungkin pembahasan ini sampai sini dulu kali ya. Nanti kalian coba dong please banget komen kayak di bawah. Kita harus bahas apa lagi yang Iya. seru gitu. Atau DM kita aja di Instagram kita masing-masing. Iya, juga DM boleh. juga bisa. Kalau Atau- ada pertanyaan-pertanyaan,
pernyataan-pernyataan. Iya, atau lo nggak setuju dengan pendapat kita, nggak apa-apa, nanti kita Iya. discuss. Betul sekali. Atau nanti kita berantemnya lah di lapangan kalau nggak setuju sama gua. prinsip harus tonjok-tonjokan dulu baru kelar. Marah dah. Oke, segitu aja menonton kali Iya, ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share to your friend. Bye.